Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwaaba syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita mulai pembacaan dan syarah daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagi yang mendengar, ini kitabnya. Insyaallah kita akan mulai dari halaman 6. Agar diketahui, kitab ini adalah kitab yang menerangkan tentang adab, keutamaan, dan segala yang berkaitan tentang Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang dalam majelis yang pertama ini kita akan membacakan biografi beliau, agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menerangkan, menyebutkan nama-nama orang-orang soleh, agar turun keberkahan itu terhadap diri kita, keluarga kita, dan khususnya para santri Ma'had Al-Azhariyah Durian Luncuk. Dengan berniat semoga Allah Ta'ala memberikan kita kelapangan, kemudahan, kesehatan di dunia dan di akhirat, menjauhkan kita daripada semua yang membahayakan kita di dunia dan akhirat. Kemudian khususnya kepada penduduk Gaza, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga mereka dan melapangkan urusan mereka, membukakan jalan kemudahan bagi saudara-saudara kita di sana. Kita mulai halaman 6 dari kitab At-Tibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul muallifi. Biografi daripada penulis, daripada Imam An-Nawawi. Siapa beliau? Huwal imamul hafidhu al-faqihul muhaddithu nasirus sunnati wa qami'ul bid'ah. Beliau adalah al-imam al-hafidh, yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Al-faqih, seorang imam, seorang ahli hukum Islam. Al-muhaddithu, seorang yang ahli hadis, yang menghafal banyak hadis beserta sanad, dan juga mempunyai buku-buku, mempunyai karya-karya yang berhubungan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasirus sunnah, yang menghidupkan sunnah. Bukan hanya hafal, tapi beliau juga menghidupkan ajaran dan detail daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qami'ul bid'ah, dan yang menghilangkan bid'ah. Bid'ah itu adalah lawan daripada sunnah, ajaran daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhyiddin, yang menghidupkan ajaran agama Islam. Abu Zakaria, ini panggilan beliau, Abu Zakaria. Nama aslinya Yahya bin Sharaf bin Marri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah
bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir di sebuah kampung yang bernama Nawa, kemudian pindah ke Damaskus. Ulida fi Nawa min ardi Huran. Beliau dilahirkan di Nawa, sebuah kampung yang terletak di Syria, dari provinsi Huran. Itu bukan Juran. Di kitab ini tulisannya Juran, tapi yang benar adalah Huran. Sanata sittimi'atin wa wahidin wa thalathina hijriyah. Tahun 631 Hijriah. Wa kana Hizamun jadduhul a'la nazalal Julan bi qaryati Nawa ala adatil Arab fa aqama biha. Dan adalah kakek beliau Hizam yang kita sebutkan tadi, kakek beliau yang tertinggi yaitu Hizam, singgah di Julan, yang wilayah ini sekarang diperebutkan oleh Israel dan Syria. Di sebuah kampung yang bernama Nawa, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, lalu tinggal di sana. Wa razaqahullahu ta'ala dzurriyyatan, dan Allah Ta'ala memberikannya keturunan, ila ansara minhum adadun kabirun, hingga menjadi jumlah yang banyak anak keturunannya lahir dan mendapatkan banyak keturunan, banyak. Fakana minhum hadzal imam, yang diantaranya adalah Imam An-Nawawi. Ra'ahu ba'du ahlil fadli fi baladihi wa huwa sabiyyun. Beliau dilihat oleh salah seorang ulama di negerinya di saat beliau masih kecil. Di saat Imam Nawawi masih kecil, beliau dilihat oleh satu orang ulama. Nah, ini pentingnya. Anak-anak cucu kita dibawa ke tempat para ulama agar dilihat, didoakan oleh mereka, sehingga ketika mereka dewasa, mereka besar, akhlaknya akan tetap terjaga, akidahnya akan tetap terjaga, kehidupannya lebih baik karena diberkahi dan didoakan oleh orang-orang soleh. Fatafarrasa fihi najabata wadzaka'a. Lalu ulama ini melihat di dalam diri Imam Nawawi kepintaran dan kecerdasan. Wajtama'a bi abihi. Lalu ulama itu menemui ayahnya, wa wassahu bih, dan mewasiatkan agar anaknya dijaga baik-baik. Wa harradahu ala hifzil Qur'ani wal ilm, dan menganjurkan ayahnya agar Imam Nawawi menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Fabada'a yahfazul Qur'anah, maka mulailah beliau menghafal Al-Quran. Wa akhadha yata'addabu ala aidi ahlil fadli, dan mulai dididik oleh para orang-orang baik, dididik oleh ulama. Tarikan al-lahwa wal la'iba, meninggalkan bersenang-senang dan bermain. Muqbilan ala qiraatil Qur'ani wa hifzih, senang membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Muqbilan ala qiraatil Qur'ani wa hifzih. Ini bagi yang mendengar, yang menulis agar lebih cepat, karena kitab yang dibaca lumayan besar. Tapi tidak apa-apa, kita perlambat, tidak apa-apa. Karena yang mendengar ini bukan cuma sekedar Anda di rumah, tapi para santri di pesantren juga ikut mendobit
ikut memaknakan kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Beruntunglah bagi anak-anaknya yang belajar di pesantren. Walaqad ra'ahu ba'duhum was-sibyanu yakrahunahu 'alal la'ibi ma'ahum. Dan sebagian dari para orang tua melihat beliau dipaksa bermain oleh anak-anak. Wa huwa yahrabu minhum. Sedangkan imam yahrabu, lari, minhum, dari teman-temannya. Wa yabki, dan menangis, liikrahihim, karena dipaksa oleh mereka. Jadi waktu kecil Imam Nawawi diajak bermain oleh teman-temannya dan beliau malah nangis, malah tidak mau bermain karena senang belajar dan membaca Al-Quran. Wa yaqra'ul Qur'ana fi tilkal hali, dan terus membaca Al-Quran pada saat itu. Diajak bermain, beliau malah asik membaca Al-Quran. Ini tanda-tanda kewalian beliau dari muda. Dari kecil beliau sudah senang membaca Al-Quran. Wa hakadha lazama ala qiraatihi hatta hafidhahu. Dan beginilah, lazama, beliau terus ala qiraatihi, membaca Al-Quran, hatta hafidhah, hingga hafal. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran itu dengan terus membaca, mengulang-ulang sampai hafal. Contohnya kita menghafal lagu, dengan mendengar terus diulang-ulang, hafal. Begitu cara menghafal Al-Quran. Didengar, didengar, didengar sampai hafal. Wa qad nahazal ihtilam, dan saat itu beliau hampir baligh. Umur 12-13 Imam Nawawi sudah menghafal Al-Quran. Belum baligh. Biasanya kalau anak laki-laki, putra, itu umur 14 atau 15 tahun mereka sudah baligh. Nah, tapi Imam An-Nawawi sebelum baligh, beliau sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Walamma balagha 19 sanatan, qadima bihi waliduhu ila Dimashqa li talabil ilmi. Dan manakala beliau mencapai umur 19 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya, qadima bihi waliduhu, dibawa oleh ayahnya ila Dimashqa, ke kota Damaskus, li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Kalau mau mencari ilmu harus merantau. Kecuali kalau di kampungnya atau dia sendiri tinggal dalam pesantren. Tapi kalau melihat dari kebiasaan para ulama, mereka merantau, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga dan orang-orang tercinta untuk menuntut ilmu agama. Sehingga akhlaknya terjaga, terdidik. Tapi kalau tinggal di rumah, dimanjakan, main HP terus, itu alamat rusak akhlaknya, rusak mentalnya. Fasakanal madrasata rawahiyata. Di Damaskus beliau tinggal di Rawahiyah School, di sekolah Ar-Rawahiyah, tinggal di asrama. Nah, ini para santri. Para santri jangan sedih, karena ternyata Imam An-Nawawi juga pernah tinggal di asrama, meninggalkan rumah, meninggalkan para kekasih pacar, tinggal di asrama. Wa dzalika sanata 649 Hijriyah. Dan demikian itu beliau mulai tinggal di asrama
di kota Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Masya Allah. Berarti ini sudah kira-kira 800 tahun yang lalu. Rahmatullahi ta'ala alaihim. Walaupun 800 tahun, tapi bukunya masih dibaca. Tapi biografinya masih dikenang. Begitulah para ulama. Walaupun sudah meninggal, tapi ilmunya tetap hidup. Tapi jiwanya tetap mengajar. Menyebarkan manfaat bagi umat manusia. Fahafizat tambiha fi arba'ati ashhurin wa nisfin. Tinggal di asrama bukan tidur, bukan pura-pura sakit, tapi beliau menghafal kitab At-Tambih dalam 4 bulan setengah. 4 bulan setengah hafal At-Tambih. Besar kitab itu. Wa qara'al muhadzaba lisyairazi fi baqis sanah. Dan membaca kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syairazi di penghabisan tahun. Membaca tidak sendirian, tetapi membaca kepada gurunya. Siapa guru beliau? Di antaranya ala syaikhihi al-kamali Ishaq bin Ahmad ibni Utsman al-Maghribi al-Maqdisi, yaitu al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi al-Maqdisi. Itu nama guru beliau. Salah satunya Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi al-Maqdisi. Wahuwa awwalu syuyukhihi fil fiqhi, yaitu guru pertamanya dalam bidang fikih. Begitu kalau mau maju harus punya guru, harus punya ikutan. Tapi kalau belajar sendiri alamat akan tersesat. Na'udzubillah. Wa qad lazamahu mulazamatan syadidah. Dan beliau, Imam An-Nawawi, melazimi, ikut dengan gurunya, dengan ikutan yang luar biasa. Jadi ikut tinggal dengan gurunya, melihat akhlak gurunya bertahun-tahun. Fa'a'jaba bihi lima ra'a min mulazamatihi lil istighali wa adam ikhtilatihi bin nasi. Lalu gurunya mengagumi Imam An-Nawawi. Gurunya kagum terhadap Imam An-Nawawi. Kenapa kagum? Karena sangat mulazamatihi, sangat ikut dengan perintah gurunya. Ikut terus belajar. Wa adam ikhtilatihi bin nas. Dan tidak ikut campur, tidak bergabung bin nasi dengan orang-orang. Para santri jangan banyak pulang. Jangan banyak ke pasar, jangan banyak teman. Karena kalau sudah banyak teman, lengah. Tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi baca kitab, tidak mau lagi hafalan. Tapi kalau Anda fokus dengan belajar, dengan menghafal, insya Allah Anda mendapat ilmu yang bermanfaat. Oleh karena dia patuh kepada gurunya, patuh dengan peraturan pondok, patuh belajar yang rajin, wa ahabbahu mahabbatan syadidah, dan dicintai oleh gurunya dengan kecintaan yang besar. Kalau kita patuh kepada guru,
maka guru akan mencintai kita, menyayangi kita, mendapat doa istimewa, sehingga ilmunya barokah. Ilmunya barokah, dapat disebarkan, dapat diamalkan, dan menjadi ulama fid dunya wal akhirah. Itu keberkahan orang yang mulazamah, yang melayani gurunya, yang patuh kepada peraturan pesantren, dan tidak senang pulang di pesantren aja. Wa ja'alahu mu'idad darsi bihalaqatihi, dan dijadikan pembantu gurunya di dalam pelajaran, di dalam mengajar, li aktsaril jamaah, bagi kebanyakan murid-muridnya. Jadi kalau sudah mendapat ridha dari guru, dijadikan wakil, dijadikan asisten oleh gurunya, oleh syekhnya, sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Begitulah teman-temanku sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk terus mengaji, terus menyebarkan manfaat kalam-kalam para ulama. Begitu juga dengan keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita, beserta murid-murid, khususnya murid-murid Ma'had Al-Azhariyah Durian Luncu dan Pondok Pesantren At-Taqwa Jambi, serta jamaah yang menyimak video ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengenal nama, tempat tinggal, kemudian sebagian akhlak Imam An-Nawawi, ada baiknya kita melihat, mendengar siapa saja nama-nama guru beliau. Suyukhuhu, guru-guru Imam An-Nawawi. Sami'a minar radhi Al-Burhan, beliau mendengar daripada Radiyuddin Al-Burhan. Wa Syekh Syuyukh Abdul Aziz ibn Muhammadin Al-Ansari, dan Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari. Ini diantara nama guru-guru Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan menyebutkan nama-nama yang mulia ini, kita semua yang mendengar diberikan percikan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Wa Zainuddin ibn Abdid Daim, Zainuddin bin Abdud Daim. Wa Imaduddin ibn Abdil Karim Al-Harastani, dan Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani. Wa Zainuddin Abil Baqai Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabulsi, dan Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabulsi. Wa Jamaluddin ibn Sayrafi, Jamaluddin ibn Sayrafi. Wa Taqiyuddin ibn Abil Yusr, Taqiyuddin ibn Abil Yusr. Wa Syamsuddin ibn Abi Umar, dan Syamsuddin bin Abi Umar. Wa tabaqatahum, dan yang setingkat dengan mereka. Jadi bukan 1-2 orang. Karena dia belajar di pesantren, belajar di madrasah, maka mendengar banyak guru. Ya hanana man lahu syaikhun kabir wa kathir. Beruntungnya orang-orang dan mereka yang pernah belajar dengan banyak guru. Wa akhadha fiqhal hadith min asy-syaikhil muhaqqiqi Abi Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi, dan beliau mengambil fiqhal hadis, pemahaman dari hadis. Jadi bukan hanya menghafal, tapi mendengar pemahaman yang benar dari guru.
bukan dengan otak sendiri, bukan dengan akal-akalan, tapi mendengar dari orang yang tersambung sanadnya, silsilahnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi mendengar dari gurunya Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Ini guru hadis beliau. Wa tafaqqaha 'alal kamali Ishaq bin Ahmad ibni Utsman Al-Maghribi Al-Maqdisi. Dan belajar fikih dari yang kita sebutkan tadi, Imam Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi. Wa Syamsuddin, dan Syamsuddin namanya Abdurrahman ibni Nuh. Abdurrahman bin Nuh. Kalau ingat nama Nuh, kita ingat nama salah satu senior kita waktu di Jambi Seberang, Abang Nuh. Salah satu guru tahfiz yang mengajar di Ma'had Al-Mubarak. Mudah-mudahan beliau mendengar video ini dan senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wa Izzuddin Al-Arbili, Izzuddin Al-Arbili wa ghairahum, dan lain-lainnya. Wa lazamal istighala, dan beliau konsisten dalam belajar, membaca, menulis, mendengarkan guru-guru, menyimak pelajaran kepada mereka. Wat tasnifa, dan menulis. Beliau memiliki banyak karya, nanti akan disebutkan karya-karya beliau. Wa nashral ilmi, dan mengajar. Wal ibadata, dan beribadah. Salat sunnah, puasa sunnah, tahajud, membaca Al-Quran. Wa dzikra, dan zikir, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sabra alal aishil khasini, dan sabar terhadap hidup yang keras. Nah, ini Imam An-Nawawi ekstrim, tapi bukan kepada orang lain. Ekstrim terhadap dirinya sendiri. Sabar atas kehidupan yang keras. Beliau keras tapi bukan kepada orang lain, keras kepada diri sendiri. Fil ma'kali, pada makan, beliau banyak berpuasa, tidak sama dengan orang-orang yang sekarang sampai kelebihan makan. Sakit karena makan dan minum yang lebih. Wal malbasi, dan sederhana pada pakaian. Bima la mazida alaihi, dengan apa yang tidak diperlukan. Ini jarang orang-orang yang bisa hidup seperti ini. Orang-orang yang hidup untuk ilmu, hidup hanya untuk beribadah, dan tidak mengharapkan apa-apa selain ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita mendengar tentang akhlak Imam An-Nawawi, kita ingin mendengarkan pula nama-nama murid daripada Imam An-Nawawi. Masih dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang menerangkan tentang adab para penghafal Al-Quran, adab para ulama, adab para orang-orang soleh sebelum kita. Talamizatuhu, murid-murid beliau. Berkah daripada doa guru-gurunya, berkah beliau melayani guru-gurunya. Imam An-Nawawi melahirkan para ulama, dan mereka ini yang akan kita sebutkan setelah ini adalah silsilah sanad dari para ulama yang ada saat ini. Jadi para ulama yang hidup saat ini
untuk sampai ke Imam Nawawi harus melewati orang-orang ini. Di antaranya, takharraja bihi jama'atun minal ulama. Beliau melahirkan beberapa ulama. Minhum, di antaranya Al-Khatibu Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari. Al-Khatib. Al-Khatib ini orang yang berkhutbah di masjid yang terbesar di negeri Syam, yaitu Masjid Jami' Bani Umayyah, yang terletak di tengah-tengah pusat kota Damaskus. Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari. Pertama. Kemudian wa Shihabuddin Al-Arbadi. Shihabuddin Al-Arbadi. Wa Shihabuddin Ibnu Ja'wan. Shihabuddin Ibni Ja'wan. Wa Alauddin Al-Attar. Dan Alauddin Ibnu Attar. Imam Alauddin Ibnu Attar ini salah satu ulama yang menyebarkan kitab At-Tibyan, yang meriwayatkan kitab At-Tibyan, kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kitab-kitab Imam An-Nawawi yang lain. Tanpa mereka, orang-orang yang kita sebutkan ini, maka tidak sampai kitab At-Tibyan kepada kita. Jazahumullahu anna kulla khair. Wa haddatsa anhu Ibnu Abil Fath. Dan meriwayatkan hadis dari Imam An-Nawawi oleh Ibnu Abil Fath. Nah, ini yang meriwayatkan kitab Riyadhus Shalihin, di antaranya adalah Imam Muhammad Ibnu Abil Fath. Wal Mizzi, dan Hafidh Al-Mizzi. Masya Allah. Imam Al-Mizzi yang terkenal, yang punya kitab Rijal, yaitu kitab yang menerangkan tentang sanad-sanad hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairuhum, dan banyak lagi. Kalau kita sebutkan semua, tidak akan cukup malam ini, bahkan tidak akan cukup besok pagi. Maka diringkas beberapa orang saja. Ijtihaduhu, kesungguhannya. Kalau sekarang kita tahu orang-orang hanya belajar 30 menit selesai. 1 jam selesai. Kalau Imam An-Nawawi kana yaqra'u fi kulli yawmin 12 darsan ala masyayikhihi syarhan wa tashihan. Kana yaqra'u, beliau membaca, fi kulli yaumin, setiap hari 12 jam. Satu hari itu 12 jam. Berapa pelajaran? 12 darsan, 12 mata pelajaran. Masya Allah. Tidak dibaca sendiri, ala masyayikhihi, dibaca ke hadapan guru-gurunya, disimak kepada dosen, kepada ustadz. Betul enggak bacaannya? Betul enggak pemahamannya? Syarhan, diterangkan oleh gurunya, wa tashihan, dan diperbaiki oleh gurunya. Ini sepatutnya para santri membaca di depan para kiai, di depan ustadz. Kalau salah diperbaiki. Kalau salah paham, ditunjuki paham yang benar. Darsaini fil wasiti lil Ghazali. 2 jam pelajaran menerangkan atau membaca kitab Al-Wasit lil Ghazali. Ini kitab fikih. Kitab fikih untuk anak-anak SMA di zamannya Imam An-Nawawi. Kalau sekarang Al-Wasit ini pun mungkin tidak ada di dalam provinsi Jambi khususnya. Tidak ada kitab ini. Hanya PDF mungkin. Allah.
Imam An-Nawawi 2 jam dalam sehari membaca kitab ini. Menyimak di depan guru-guru beliau. Wa darsan fil muhadzabi. Dan 1 jam pelajaran membaca kitab Muhadzab. Lisyairazi. Karya Imam Syairazi. Wa darsan fil jam'i baina as-sahihaini lil Humaidi. Dan 1 jam pelajaran pada kitab himpunan Sahih Bukhari Muslim. Ini kitab hadis. Lil Humaidi, karya Imam Humaidi. Belajar fikih, belajar hadis, wa darsan fi Sahih Muslim. Dan 1 pelajaran, 1 jam pelajaran kitab Sahih Muslim. Wa darsan fil luma' Libni Jinni. Dan 1 jam pelajaran kitab Al-Luma' karya Ibnu Jinni. Ini kitab bahasa, kitab Nahu karya Ibnu Jinni. Bukan hanya Nahu, tata bahasa, belajar bahasa, tapi falsafah bahasa dipelajari di pasca sarjana kuliah atau Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar. Ini dipelajari di Universitas Al-Azhar. Dulu waktu saya ngambil S2, saya belajar kitab Al-Luma. Wa darsan fi islahil mantiqi. Dan 1 jam pelajaran mempelajari kitab Islahul Mantiq, memperbaiki cara berpikir, cara bertutur. Ini ilmu balaghah, ilmu retorika. Libni Sikit, karya Ibnu Sikit. Wa darsan fit tasrif. Dan 1 pelajaran dalam ilmu sorof, morfologi kalau sekarang. Masya Allah. Wa darsan fi usulil fiqh. Dan 1 pelajaran, 1 jam pelajaran usul fiqh, belajar ilmu usul fiqh. Bukan sekedar fikih, tapi mempelajari cara untuk menghasilkan hukum. Orang sekarang tidak mau lagi belajar usul fiqh. Padahal tidak cukup hanya belajar Al-Quran dan hadis, hafal Al-Quran dan hadis. Kita perlu mempelajari ilmu-ilmu pembantu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Di antara ilmunya yaitu ilmu usul fiqh. Haram hukumnya bagi mereka yang tidak belajar ilmu ini berbicara tentang hukum Islam. A'udzubillah. Wa darsan fi asma'ir rijal. Dan 1 jam pelajaran menerangkan tentang asma'ir rijal, nama-nama para ulama. Nama-nama para ulama yang mengemban hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa darsan fi usuliddin. Dan 1 pelajaran fi usuliddin, menerangkan tentang ilmu usuluddin, dasar-dasar agama. Ilmu tauhid. Karena tidak sah beribadah, tidak diterima oleh Allah ibadah orang yang rusak akidahnya, yang rusak keyakinannya. Makanya ilmu tauhid harus dipelajari agar akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah tidak rusak. Tidak menganggap Allah Ta'ala punya jisim, punya bentuk, punya tubuh. Tidak menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mati, tidak perlu lagi. Na'udzubillah. Itu keyakinan yang rusak. Karena setiap detik kita membutuhkan Allah Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ikutan kita, junjungan kita di dunia dan akhirat. Beliau senantiasa hidup dalam hati dan pikiran kita.
karena ikutan dan panutan dalam hidup adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'alliqu jami'a ma yata'allaqu biha. Dan beliau yu'alliqu, menulis, jami'a, semua, ma yata'allaqu, yang berhubungan dengan pelajaran itu. Bukan hanya diam duduk mendengar, tapi membawa buku, membawa pena, menulis semua yang disebutkan. Min syarhi muskilin, menulis dari keterangan yang sulit. Apa yang tidak dipahami ditulis, dibuat catatan kaki. Wa wuduhi ibaratin, dan menjelaskan ungkapan para ulama. Wa dhabti lughatin, dan makna kalimat. Ada kalimat yang kurang jelas dimaknakan. Wa kana la yudayyi'u awqatahu. Ini digaris bawahi. Para santri tolong digaris bawahi. Wa kana la yudayyi'u awqatahu. Dan beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Allah. Imam An-Nawawi tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dengan main HP, dengan ngobrol, ngotak. Lalu apa yang beliau lakukan? Illa fil istighali bi talabil ilmi. Kecuali dengan menyibukkan diri. Kecuali dalam menyibukkan diri bi talabil ilmi. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk belajar. Bukan untuk main bola, main futsal, apalagi hal yang dilarang dalam agama. Na'udzubillah. Hatta, hingga, innahu fi dhihabihi wa iyabihi fit tariqi yashtaghilu fi takrari mahfuzihi wa mutala'atihi. Bahkan saat pulang dan pergi di jalanan, beliau menyibukkan diri dengan mengulang hafalan dan pelajarannya. Mengulang Al-Quran, mengulang hafalan hadis, mengulang sorof, mengulang kitab-kitab yang dihafal. Itu cara hidup Imam An-Nawawi. Dan itu cara hidup santri yang sebenarnya. Allah. Sehingga dari merekalah agama Islam ini hidup sampai kepada kita di hari ini. Ma'ama huwa alaihi minal mujahadati binafsih. Serta mujahadati nafsih, dengan melawan hawa nafsu, dengan berpuasa, mengurangi makan dan minum, mengurangi tidur dan berbicara, mengurangi bergaul dengan orang-orang. Wal amali bidaqaiqil wara'i, dan mengamalkan dengan detailnya wara'. Bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang tidak perlu. Yang tidak perlu dilakukan, tinggalkan. Yang tidak perlu dibicarakan, tinggalkan. Yang tidak perlu digauli, tinggalkan. Karena sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk, terhibur, senantiasa bergembira dengan zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa tasfiyatin nafsi minasyawaibi, dan menjernihkan diri dari kotoran-kotoran dari yang selain Allah Ta'ala. Hatta, sehingga soro, jadilah beliau, fi waqtin qasirin, dalam waktu yang singkat, hafizan lil hadithi wa fununih, menjadi seorang penghafal hadis dan ilmu-ilmu hadis. Hafiz 100.000 hadis. Bagaimana bisa hafal 100.000 hadis? Karena tidak banyak bergaul dengan orang-orang, tidak banyak membutuhkan selain daripada menyibukkan waktu untuk ilmu, untuk beribadah. Aliman bil fiqhi wa usuli, alim, pandai, mempunyai pengetahuan yang dalam tentang fikih dan usul fikih. Wa asbaha ra'san fi ma'rifati madhhabil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan menjadi pemimpin dalam mengenal mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam waktu yang singkat, belum umur 40 tahun, sudah menjadi pemimpin para ulama. Wa tawalla masyikhata daril haditsil asyrafiyyatil ula, dan menjabat, tawalla, menjabat, masyikhata, guru besar, rektor Daril Haditsil Asyrafiyah, di Universitas Darul Hadits Al Asyrafiyah, sekolah hadis paling bergengsi, institut hadis paling bergengsi di dunia waktu itu. Beliau yang menjadi rektornya. Kenapa? Karena doa dan keberkahan dari guru-guru beliau, karena keikhlasan dan ketulusan beliau dalam menuntut ilmu, karena kesabaran dalam berjuang dan mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadrisa biha, bukan hanya memimpin administrasi, tapi ikut mengajar. Duna ayyakhudha min ma'lumiha syai'an. Ini digaris bawahi. Tanpa mengambil sedikit pun upah darinya. Allah. Jadi pemimpin, tapi tidak mengambil upah. Upah beliau langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat keikhlasan beliau, ketulusan beliau dalam beribadah, dalam mengabdi, maka Allah mengangkat derajat Imam An-Nawawi setinggi-tingginya di dunia dan akhirat. Waqad us'ifa bit-ta'yid, dan beliau didukung, disokong oleh pertolongan Allah. Wasa'adathul maqadir, dan didorong oleh takdir. Faqarrabat minhu kulla ba'id, yang mendekatkan semua yang jauh. Semua yang tidak bisa diraih oleh tangan, diraih oleh Imam An-Nawawi, takdir dari Allah Ta'ala. Fakana yajidu ma'al ahliyati salasata asya. Oleh karena beliau mendapat takdir dan kemudahan dari Allah, beliau mendapatkan 3 hal untuk meraih semua yang tidak dapat diraih oleh orang lain. Yang pertama, yang pertama, faraghul bali wattisa'uz zaman,
kejernihan pikiran, dan luasnya waktu. Ada orang yang pikirannya kacau dan waktunya singkat. Beliau diberikan Allah Ta'ala keluasan pikiran, kejernihan pikiran, dan keluasan waktu. Di antaranya beliau tidak menikah, beliau tidak punya anak istri, dan beliau tidak butuh makan minum karena beliau berpuasa. Haitsu lam yakun lahu syaghilun, karena beliau tidak mempunyai kesibukan lain selain menuntut ilmu, menyebarkan dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, As-tsani jam'ul kutubil lati yusta'anu biha 'ala an-nazar wal ittila'i 'ala kalamil ulama. Mengumpulkan buku-buku. Beliau banyak mempunyai buku yang digunakan untuk melihat dan meneliti pendapat para ulama yang lain. Jadi bukan hanya sekedar beliau membaca ke depan guru-gurunya, tapi beliau mempunyai perpustakaan, dekat dengan perpustakaan sehingga dapat melakukan penelitian yang mendalam, penelitian yang besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada waktu itu. Zaman sekarang lebih mudah karena kita semua memiliki handphone, punya handphone. Dengan cukup menulis jari-jari kita sudah mendapat banyak maklumat. Mudah-mudahan dengan maklumat itu kita mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, husnun niyati. Beliau mempunyai niat yang baik. Wa kasratil wara'i waz zuhud, dan sangat wara'. Wara' ini menjauhkan yang makruh, yang haram apalagi. Contoh yang makruh. Contoh yang makruh. Beliau tidak banyak makan. Makan boleh, tapi tidak berlebihan. Mau 2 piring, 1 piring cukup. Jangan 2, itu namanya menjauhkan yang makruh. Begitu cara hidup Imam An-Nawawi. Waz-zuhud, meninggalkan yang haram. Wal a'malis salihah, dan amalan-amalan yang soleh. Kerja keras. Allati asyraqat anwaruha, yang teranglah oleh cahayanya. Sampai hari ini kita dapat menikmati karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Oleh karena itu semua, karena beliau diberikan Allah Ta'ala keluasan pikiran, keluasan waktu, banyak mempunyai buku-buku, kemudian niat yang tulus, kejernihan hati, umur beliau yang hanya 45 tahun, namun penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, meninggalkan karya-karya yang menjadi petunjuk bagi kita untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Jazallahu annal Imam An-Nawawi khairal jaza. Kemudian kita ingin mengetahui, ingin mendengar apa saja nama-nama kitab yang pernah beliau kaji. Beliau pernah mendengarkan sami'a ala masyaikhihil kutubas sittah. Beliau pernah menyimak kepada guru-guru beliau kutubus sittah. 6 kitab hadis yang diakui keabsahannya, memang benar-benar isinya adalah sunnah daripada Nabi SAW. Apa saja? Yang pertama, kitab Sahihul Bukhari. Kitab kumpulan hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kedua, Sahihu Muslim.
kumpulan hadis Nabi yang dihimpun oleh Imam Muslim. Wa sunana Abi Daud, ketiga Sunan Abi Daud, Sulaiman ibnu Najah, Sunan Abu Daud. Keempat Sunan At-Tirmidzi, Muhammad bin Surah At-Tirmidzi, karya himpunan Imam At-Tirmidzi. Kelima Sunan An-Nasa'i. Keenam Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab yang kita sebutkan tadi tidak kurang dari 10.000 halaman. Sudah pernah beliau simak, beliau baca di depan guru-guru beliau. Sementara orang zaman ini, jangankan satu kitab dari kitab-kitab ini, Al-Quran saja mungkin belum pernah hatam di depan guru. Lalu mengklaim sebagai ustadz, sebagai syekh, sebagai kiai. Padahal orang tersebut belum pantas disebut santri, apalagi jangankan disebut ustadz, disebut santri pun tidak pantas. Mengaku-ngaku menjadi ulama. A'udzubillah. Wa Muwatta Malik, dan Muwatta Imam Malik. Wa Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Asy-Syafi'i. Wa Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang berisi lebih dari 70.000 hadis Nabi, pernah dibaca oleh Imam An-Nawawi di depan gurunya. Wa Sunan Ad-Darimi, dan Sunan Ad-Darimi. Wa Musnad Abi Ya'la Al-Mausili, Musnad Abu Ya'la Al-Mausili. Wa Sahih Abi Awana, dan Sahih Abi Awana. Wa Sunan Ad-Daruqutni, dan Sunan Daruqutni. Wa Sunan Al-Baihaqi, dan Sunanul Baihaqi. Wa Syarh As-Sunnah lil Baghawi, dan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Wa Ma'alimut Tanzil fit Tafsir lil Baghawi aidan, dan kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi pernah dibaca oleh Imam An-Nawawi di depan guru beliau. Wa Amalil Yaumi wal Lailati, dan amalan sehari semalam. Ini kitab yang menerangkan tentang amalan seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi, karya Ibnu Sunni. Wal Jami'u li Adabir Rawi was Sami', dan kitab Al-Jami' Adabur Rawi was Sami' karya Khatibil Baghdadi. War Risalatil Qushairiyah, dan kitab Risalah Qushairiyah, ilmu tasawuf. Wal Ansab, dan kitab nasab, nasab bangsa Arab, silsilah keturunan bangsa Arab, Liz Zubair bin Bakar. Kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, kalau dikumpulkan lebih dari 10.000 halaman, mungkin 20.000 halaman semuanya. Kitab-kitab tersebut bukan hanya pernah dihatamkan, dibaca oleh Imam Nawawi, tapi disimak, dibaca di depan guru, dihatamkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian kita baca sedikit tentang akhlak dan sifat-sifat beliau. Di samping beliau mempunyai ilmu dan amalan, serta wara' dan zuhud, serta sabar atas kehidupan yang keras, beliau tirakat melatih diri untuk hidup sederhana. Wal musabarati ala anwa'il khair, dan sabar dalam melakukan banyak kebaikan. La ya'rifu sa'atan fi ghairi ta'ah, tidak mengenal satu saat pun dalam hidupnya pada selain berbuat taat. Setiap waktunya dilakukan untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Seperti kita sekarang mengaji, niatkan dalam kita mengaji ini, kita berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, afiah,
ketenangan pikiran, melayani sesama, mengasihi. Yataqawwatu min jirayatil madrasatir rawahiyah. Beliau makan dari pemberian madrasah ar-rawahiyah. Beliau tidak membeli dari pasar, tidak membeli dari market, tapi beliau makan dari dapur asrama. Karena yang dari asrama makanannya lebih sehat, barokah, karena dimasak di tempat yang penuh dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Sementara makanan dari luar belum tentu. Mungkin yang masak tidak sholat, dilihat oleh orang-orang fakir sehingga keberkahan dari makanannya hilang. Wa mimma ya'tihi min baladihi min indi abawai. Dan memakan dari yang datang, dikirim oleh kedua ibu bapaknya. Makanan yang datang dari orang soleh akan melahirkan perbuatan yang soleh, melahirkan anak yang soleh. Tapi makanan yang subhat, maka apalagi yang haram, akan melahirkan perbuatan yang haram. Bukan hanya makan untuk pribadi, wa kana yatasaddaqu minha ahyanan. Kadang-kadang beliau bersedekah, memberikan kepada yang butuh. Nah, begitulah seharusnya santri, bukan hanya makan sendirian, tapi juga dibantu, diberikan pada yang lain. Wa kana katsiras sahri fil ibadati wat tasnif. Dan beliau banyak begadang. Tapi bukan nonton bola, bukan main game, beribadah dan berkarya, menulis buku. Amiran bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik. Nahiyan anil munkar, melarang dari perbuatan jahat. Yuwajihul muluka wal umara'a bin nasihati. Beliau bertemu langsung dengan para raja dan para pemimpin dengan menasihati mereka, bukan dari atas mimbar, tapi langsung bertemu face to face. Wal inkar, dan mengingkari alaihim fi mukhalafatihim, perbuatan jahat mereka. Kalau perbuatan itu melanggar undang-undang, melanggar syariat, wajib diingkari, tapi jangan dipermalukan, jangan ditegur di depan orang ramai, tapi langsung ke tempat mereka, ke hadapan mereka. La ta'khudhuhu fillahi laumatu laim. Tidak takut dalam menyebarkan agama Allah akan satu orang pun. Dalam menyebarkan agama Allah, ini ciri para ulama yang rabbani, ulama yang wali, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza ajaza an muwajahatihim kataba lahum rasaila wa ablaghahum iyyaha. Dan apabila tidak mampu menemui langsung, kalau tidak mampu bertemu langsung dengan para pemimpin, presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, camat, tidak mampu bertemu, beliau tulis surat dan menyampaikan pengaduannya, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kebenaran tanpa takut siapapun. Bukan hanya soal sholat dan beribadah, tapi beliau juga aktif dalam memantau kehidupan sosial dan masyarakat, terlibat dalam kehidupan politik, tapi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, kemaslahatan masyarakat luas, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Ini contoh dari para ulama yang memang benar-benar ulama, ikutan kita dunia dan akhirat.
wa kana alaihi sakinatun wa waqarun fil bahthi ma'al ulama'i wa ghairihim. Dan beliau memiliki ketenangan dan memiliki keagungan saat berbicara dengan para ulama. Ketenangan yang dapat dirasakan oleh siapapun yang duduk bersama beliau. Mutabi'an lis salafus salih min ahli sunnati wal jamaah. Mengikut bagi salafus saleh, orang-orang terdahulu dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah 3 ciri khasnya. Pertama, berakidah sesuai dengan para ulama salaf, sesuai dengan para sahabat keluarga Nabi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu yang ditulis, dihimpun dalam satu buku oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam buku Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, dan ditulis dalam satu buku oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitab At-Tauhid. 2 orang ini menghimpun keyakinan para ulama, keyakinan salafus soleh, keyakinan para sahabat dan keluarga Nabi, keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam satu buku, dan menyebarkannya di tengah-tengah umat Islam. Bukan para ulama ini membuat akidah sendiri, tapi mereka menulis, menghimpun tentang keyakinan, dasar-dasar keyakinan umat Islam untuk diajarkan ke seluruh dunia. Pertama, berakidah sesuai dengan yang dihimpun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua, bermazhab fikih dengan salah satu dari 4 mazhab. Yang mazhab yang paling besar, mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Malik, keempat mazhab Imam Abu Hanifah, dan yang terakhir bertariqah sesuai dengan yang dituntun, yang diajarkan oleh Imam Abul Qasim Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, sesuai dengan tuntunan Imam Al-Ghazali berdasarkan ilmu. Wa kana katsirat tilawati lil Qur'an, dan beliau banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an, bukan 1-2 halaman, 1 juz per hari. Zakiran lillahi azza wa jalla, senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Tidak diam saja, tapi ingat pada Allah. Mu'ridan anid dunya, berpaling daripada kemewahan dunia. Muqbilan alal akhirah, bersiap-siap untuk berangkat ke akhirat. Itu sifat-sifat dan akhlak Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Nah, sekarang kita menyebutkan karya-karya Imam An-Nawawi. Selain daripada buku yang kita pegang ini, ada beberapa karya Imam An-Nawawi. Karya beliau sangat banyak. Di antaranya ada Syarah Sahih Muslim, ada Al-Irsyad, ada Taqrib. 3 kitab ini dalam bidang hadis Nabi SAW. Kemudian Tahdzibul Asma wal Lughat, Al-Manasikul Sughra wal Kubra, Minhajut Talibin, Bustanul Arifin, Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawaidil Islam, Raudatul Talibin fi Umdatil Muftin, Syarhul Muhadzab. Kitab-kitab ini kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum. Riyadus Salihin, Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhisid Da'wah wal Adhkar. Ini kitab adhkar, kitab doa-doa. Wat Tibyan
fi adabi hamalatil Quran. Dan kitab yang kita pegang ini salah satu karya dan tulisan abadi yang ditinggalkan oleh Imam An-Nawawi. Semua buku-buku beliau bermanfaat. Semua buku-buku beliau mengandung sir, mengandung barokah. Yang kalau dibacakan di satu tempat, maka keberkahan turun di tempat tersebut, dijauhkan daripada bala bencana. Semoga yang mendengarkan juga mendapat barokah, dijauhkan daripada penyakit, daripada bencana dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, wafatuhu rahimahullah, wafatnya Imam An-Nawawi. Safara fi akhir umrihi ila baladihi Nawah. Beliau pulang ke kampung halamannya Nawah. Di akhir hayatnya beliau pulang ke kampung halaman. Kita tahu di umur 19 tahun beliau meninggalkan kampung halaman dan menetap di kota Damaskus. Di umur 45 tahun beliau kembali ke kampung halaman, kembali kepada keluarga beliau. Wazaral Qudsa, harrarallahul Quds, dan beliau ziarah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Semoga Allah membebaskan Yerusalem dan Palestina serta Gaza dari penjajahan Zionis, dari negara haram, dari pendudukan bangsa Yahudi. Amin. Kemudian beliau ziarah ke Khalil, ke Hebron di Palestina. Summa raja'a ila Nawah. Kemudian kembali ke kampung halamannya Nawah. Famaridha inda abawaihi. Lalu sakit di rumah kedua orang tuanya. Wa tuwfiya rahimahullah. Beliau wafat, semoga Allah mengasihaninya, Lailatul Arbi'a, pada malam Rabu. Selasa malam Rabu, seperti malam kita ini. Selasa malam Rabu yang dimulai di hari Rabu, insya Allah disudahi dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kapan itu malam Rabu? Lisitti baqina min syahri Rajab sanata 676. Tanggal 24 Rajab, malam Rabu 24 Rajab tahun 676 Hijriah, 800 tahun yang lalu. Wadufina bi baladihi Nawah, dan dimakamkan di kampung halamannya di Nawah. Negaranya sekarang negara Syria. Semoga Allah mendamaikan Syria. Amin. Wa qabruhu masyhurun biha, dan makam beliau terkenal, diziarahi sampai hari ini. Wa kana linaba'i wafatihi waq'ul yammi ala Dimashq wa ahliha. Dan berita kematian beliau, berita wafatnya adalah seperti petir, seperti geledek yang menyambar di tengah hari terhadap penduduk Damaskus dan sekitarnya. Terkejut orang yang masih muda, orang yang baik, namun cepat diambil oleh Allah Ta'ala. Rahimallahu Ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan kasih sayangnya yang luas. Wa a'la darajatihi fil jinani, dan mengangkat derajatnya di dalam surga yang abadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di malam-malam berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan Allah merestui, Allah memberikan kita taufik, Allah memudahkan semua urusan kita, menyehatkan tubuh, pikiran dan hati kita, dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan taat kepadanya.
dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.